Tapi kalau kita niatnya udah karena Allah gitu, seberat apapun itu ujian, kita akan selalu tahu akan ada hikmah dari Allah dan ujian itu memang akan menguatkan kita gitu. Dengan tekad dan keyakinan yang kuat, Erliani, seorang mantan asisten rumah tangga ini kini berhasil menjadi pebisnis kosmetik yang sukses. Kesuksesan Erliani ini terjadi bukan secara instan, tetapi melalui proses dan perjuangan tanpa lelah. Berawal dari tekad kuat untuk merantau ke ibu kota lantaran kondisi ekonomi keluarga. Hanya bermodalkan kantong plastik hitam yang berisi 3 potong baju, bersama tantenya, Erliani meninggalkan keluarganya. Karena tidak memiliki biaya, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Namun, keberuntungan seolah berpihak kepadanya. Erliani pun mendapatkan bantuan biaya dari salah satu sekolah saat SMP. Sambil sekolah, wanita asal Boyolali ini bertahun-tahun menjadi seorang asisten rumah tangga sejak usianya menginjak remaja. Akhirnya paginya aku jadi pembantu kan, siangnya sekolah, nah pulangnya nanti beresin lagi, jadi kerja lagi ART. Itu berarti kan dari lulus SD sampai SMA, itu jadi pembantu. Saat menjadi ART, wanita yang kerap disapa Bunda ini juga kerap mengalami pengalaman pahit bersama majikan yang tak pernah memberikan gaji selama dirinya bekerja. Usai bertahun-tahun bekerja sebagai ART, Erliani pun mencoba peruntungan bekerja sebagai admin dan berbisnis laundry. Namun, lantaran penyakit kista yang dideritanya, Erliani akhirnya memutuskan untuk fokus mengurus bisnis online. Akhirnya aku harus minta tolong sama siapa gitu kan, aku nggak mau ngerepotin orang gitu. Ternyata ibaratnya itu tuh tongkat musa kita gitu loh. Ternyata jawabannya tuh, kamu punya baby, kamu punya otak, kamu punya tangan, harusnya kamu manfaatkan itu gitu. Jadi aku kayak setiap malam aku harus gimana, akhirnya aku maksimalin online shop aku. Aku maksimalin selama seminggu itu dapat labanya doang 60 juta. Iya, jadi dari situ kayak merinding, ya Allah, ini ternyata cara Allah gitu. Supaya aku tuh lebih memaksimalkan apa yang ada di diri aku gitu. Berbekal pengalamannya menjual berbagai macam barang di toko online, Erliani akhirnya memutuskan untuk menekuni bisnis di bidang kosmetik dengan modal tabungan selama berbisnis online. Kesukaannya terhadap dunia skincare dan makeup inilah yang menjadi alasan mengapa akhirnya Erliani membuka brand kosmetiknya sendiri. Kini, bisnis kosmetik yang dijalaninya sudah memiliki 50.000 anggota dari berbagai daerah Indonesia dan luar negeri. Selain kerja kerasnya, faktor kedekatan dengan anggota serta ketaatan pada suami diakuinya menjadi penentu kesuksesannya. Jadi kita juga menginspirasi suami istri yang tadinya mungkin kurang romantis, karena yang namanya jualan itu tumbuh nggak tumbuhnya itu juga dari pribadi kita gitu. Kalau hubungan kita sama suami kita kurang baik, itu juga akan mempengaruhi rezeki. Jadi support yang dari suami adalah apapun itu keputusannya, kalau kita lihat itu baik, kita support, kita dukung. Walaupun di depan tetap ada angin, kayak ya rintangan-rintangan, kita akan support istri gitu. Makanya ujiannya couple planner itu adalah tadi, gimana suami itu bisa menahan egonya. Jadi ini tanggung jawab sama-sama gitu, bukan ini salahnya Bunda, bukan ini salahnya ayah. Itu sih yang jadi support buat saya ke Bunda ya. Nah, menjadi sukses dalam bisnis, apapun itu bidangnya memang butuh tekad, khususnya di era teknologi digital ini. Tips yang diberikan Bunda Erliani patut menjadi modal utama. Yang pertama, berani mulai, konsisten, dan harus jelas tujuannya apa, mimpinya apa. Jadi harus diluasin manfaatnya, niatnya diluasin lagi. Dan harus karena Allah. Gitu, karena kalau misalnya kita nih punya mimpi dan sedang berjuang, tapi niatnya bukan karena Allah, tapi karena manusia lah, karena kita hanya mikirin dunia lah, itu berat, karena tantangannya luar biasa.
pasti akan down. Tapi kalau kita niatnya udah karena Allah gitu, seberat apapun itu ujian, kita akan selalu tahu akan ada hikmah dari Allah, dan ujian itu memang akan menguatkan kita gitu. Wah, nggak kerasa nih kita udah ada di akhir perjumpaan. Terima kasih udah menyaksikan program Cahaya Pagi di hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi setiap Senin sampai dengan Kamis di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.